Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skafur Sarto. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang website yang sudah saya buat, yaitu e-commerce website. Dan saya di video ini akan menjelaskan fitur-fiturnya beserta fungsi-fungsi dari kode yang saya buat. Kita akan mulai dari yang pertama. Mungkin saya akan menampilkan homepage-nya seperti apa. Di halaman awalnya seperti ini ada cart dan di bawah ada footer. Yang pertama, di sini di website e-commerce saya ada sebuah fitur cart dan login. Jadi kita akan login terlebih dahulu ke email ke akun demo, seperti yang kalian lihat di debug credential di bawah. Kita akan masukkan passwordnya dan ini setelah login kita akan diarahkan ke halaman utama. Jadi di halaman utama ini kita bisa memasukkan produk-produk yang ingin kita beli dalam cart kita. Contohnya saya ingin membeli Superstar Zip Up di Lightwing. Kita akan masukkan dan kita bisa lihat di kartunya ada notifikasi bahwa produk yang kita pilih telah masuk. Dan di sini juga ada fitur stok untuk melihat stok dan stok itu akan berkurang ketika sudah dibayar. Jadi ini sudah masuk di cart dan kalian masih bisa memilih lagi. Misalkan saya membeli kemahat juga, lalu saya ingin membeli mungkin celana. Oke. Jadi di sini akan masuk dan sudah terhitung langsung oleh websitenya. Di sini fiturnya ada update back untuk menambah mungkin ya barang-barang yang sudah dipilih tidak masuk, kalian bisa mencoba untuk update back. Dan jika kalian ingin menghapus semuanya, kalian bisa mencet all. Dan di sini kalian bisa menambah berapa jumlah yang ingin kalian beli, lalu bisa check out juga. Dan jika ingin melanjutkan untuk membeli lagi, kalian bisa mencet di sini atau di continue shopping. Dan di sini kita akan coba untuk check out langsung. Nah, di sini kita akan diarahkan ke page checkout. Kita akan memasukkan nama kita, contohnya demo aja, dan ada nomor telepon, lalu ada shipping address. Di halaman shipping address ini kalian wajib untuk meletakkan alamat tujuan dari produk yang ingin Anda beli, contohnya Surabaya. Di sini ada payment method juga. Di payment method ini masih dummy, jadi kalian bisa memilih, terserah kalian mau yang mana. Contoh saya akan memilih di credit debit card dan kita akan place order. Order place successful. Jadi di sini kalian akan langsung diarahkan ke ke ini invoice-nya. Dan di sini order statusnya masih pending karena payment methodnya masih dummy. Sudah jelaskan apa barang-barang yang tadi kita letakkan dan kita bisa lanjutkan ke shopping. Dan order date-nya juga sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan tanggal hari ini. Dan kita akan coba lihat di bagian admin panel, karena itu data-data pembelian akan masuk ke dalam admin panel, admin dashboard. Kita akan login lagi sebagai admin. Di admin sini ada perbedaan, di sini ada admin dashboard dan kalian bisa masuk ke sini untuk melihat dashboard yang ada di sini. Jadi di sini adalah transaksi yang baru saja terjadi dan total ordersnya, dan ini jumlah nominal uang yang sudah didapatkan dari orderan dan beberapa customer yang ada dan beberapa produk yang kita punya. Di sini fitur-fiturnya ada inventory, orders, customer, sama analytics. Di inventory di sini kita bisa menambahkan barang-barang yang ingin kita masukkan. Misalkan kita ingin menambah unitsnya atau mungkin ingin menghapus, kita bisa lakukan di inventory. Dan jika ingin menambahkan, kita bisa tambahkan di sini. Saya akan
ambil URL image dulu untuk kita masukkan ke dalam situ. Sebentar ya. Oke, sudah saya dapatkan URL-nya. Sekarang kita bisa masukkan nama produknya. Contohnya dan price-nya mungkin kita taruh di harga $129 dan stoknya kita masukkan 12. Lalu kita akan masukkan ini ya, URL, image URL, dan kita akan coba confirm dulu. Oke, di sini halaman redirectnya belum saya betulin, jadi dia belum masuk. Oke, lanjut kita ke bagian sales. Di sales ini adalah order management, dimana kita di fitur ini itu bisa melakukan review untuk ini status dari pembelian tersebut. Misalkan di akun email yang baru saja tadi kita lakukan membeli 3 barang ini, kita bisa melakukan mengganti statusnya menjadi processing. Nah, jika processing datanya tidak akan masuk ke dalam revenue, tapi ketika kita melakukan complete order, maka hasilnya akan komplit di sini dan akan masuk ke revenue dan total ordersnya. Di sini ada nama-nama customer yang bisa saya edit. Lalu ada analisis dari 30 hari sales flow yang terjadi, pembelian yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan, dan hot items yang sering-seringnya dibeli. Di sini kita bisa lakukan lihat di dalam admin dashboard. Jadi ya, ini adalah fitur admin dashboardnya, dan itu kita bisa kembali lagi ke depan sini, dan barang-barangnya bisa diatur tempat yang tadi, namun perlu sedikit redirecting untuk kembali ke admin dashboard, dan saya lupa untuk mengatakan. Kita akan masuk ke bagian kode yang sudah saya buat. Oke, di sini kita akan mulai dari indeks PHP. Di indeks PHP ini untuk menghubungkan website saya dengan database yang ada di admin di MySQL, itu menggunakan ini. Kita membuat variabel dan lalu mengetik sintak MySQL connect untuk mengoneksikan database yang ada ke localhost root, dan ini passwordnya, lalu ini nama databasenya. Dan if ini dilakukan ketika website tersebut tidak bisa connect ke database yang ada di localhost. Lalu function yang saya buat di sini adalah untuk menambahkan ke cart di setiap user. Jadi menggunakan metode get dan session. Jadi ketika sudah logout, maka yang ada dalam cart akan terhapus. Dan di sini untuk mengambil sebuah data dari table product, menggunakan CSS biasa. Lalu ini di kartnya ada operator aritmatika, dan di sini untuk mengecek role dari user tersebut apakah admin atau bukan. Jika admin, maka akan muncul admin dashboard. Jika tidak, maka dia tidak akan muncul admin dashboard. Lalu di bagian produk, di sini saya menggunakan while, dan saya membuat variabel dan fetching data dari result yang tadi di atas itu, yang mengambil data dari table product. Dan di sini ini juga
juga mengambil data dari produk, namun secara spesifik saya ambilnya dari image, dan di sini juga mengambil dari nama dan mengambil dari harganya. Untuk apa sebenarnya while itu digunakan, yaitu agar kita tidak hanya memasukkan satu barang, melainkan hal itu akan terus dilakukan ketika kita memasukkan data-data yang baru atau data-data yang belum masuk ke dalam website itu. Lalu di sini ada function untuk melihat stok. Ketika stoknya ada di bawah di atas 10, maka warnanya akan hijau, dan jika di bawah 10 maka datanya akan kuning, dan jika tidak ada atau habis di atas 0 maka datanya akan berwarna kuning atau oranye, dan jika sudah habis maka dia akan berwarna merah. Di sini saya akan menunjukkan di bagian admin dashboard. Di admin dashboard itu sebentar. Ya, di sini admin dashboard. Function-nya di atas ini. Ini untuk memastikan bahwa ya user yang masuk ke dalam admin dashboard adalah user admin, dan di sini saya menghubungkan beberapa table dari orders, user, dan produk yang lainnya. Dan ini adalah fungsi yang dilakukan ketika order telah complete, maka dia akan masuk ke dalam hitungan. Dan di bawah sini mungkin di bagian yang lainnya, di bagian total orders. Nah, ini seperti yang tadi saya membuat sebuah variabel di atas, yaitu variabel total orders. Maka yang dilakukan adalah dia menghitung berapa total order yang telah dilakukan bulan ini, dan revenue juga sama seperti itu, total harganya berapa, dan yang lainnya kurang lebih sama. Saya memanggil itu, dan saya membuat variabel dan saya panggil di bagian dashboard. Lalu ada di order details. Di order details kita bisa melakukan di order detail kita bisa melakukan kayak yang tadi kita lakukan order management, yaitu bisa mengubah status order yang telah dilakukan. Dan di sini order detail adalah yang buat untuk melakukan pengubahan status. Dan di order PHP ini juga sama, bagian details order. Dan report PHP itu untuk analytics yang dari saya lakukan, yaitu dalam kurun waktu 2 bulan ada beberapa order yang telah terjadi. Seperti di sini saya nge-fetch dan saya memanggil variabel daily sales. Saya membuat variabel sales juga di atas. Dan ketika dan di sini function-nya saya buat di sini. Jadi website yang saya buat ini masih dalam tahap pengembangan, dan di sini juga kita bisa membuat akun, namun masih dalam tahap pengembangan. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.